Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar alasan Ragnar mau dinaturalisasi karena Islam. Bintang timnas Indonesia mengungkapkan bahwa salah satu faktor dirinya mantap jadi warga negara Indonesia karena Indonesia mayoritas beragama Islam. Bagi Ragnar sendiri, Islam adalah bagian terbesar dalam hidupnya. Untuk diketahui, Ragnar Oratmangun adalah seorang mu'alaf. Penyerang berusia 27 tahun itu mengenal Islam karena sering diajak pergi ke masjid oleh teman-temannya saat masih remaja. Sampai akhirnya Ragnar menjatuhkan hatinya untuk memeluk agama Islam saat usianya 15 tahun. Bagi Ragnar Oratmangun, Islam adalah bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Ia mengaku sangat bahagia karena pada akhirnya bisa menjadi warga negara Indonesia yang merupakan salah satu negara Islam terbesar di dunia. Marcelino on fire cetak 2 gol buat Oxford United. Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol sekaligus membantu Oxford United menang 6-0 atas Banbury United di perempat final Oxfordshire Senior Cup 2024-2025 yang berlangsung di markas lawan yakni Banbury Planhire Community Stadium pada hari Rabu 22 Januari 2025 dini hari. Marcelino Ferdinand tampil sebagai starter dalam laga ini. Disclaimer, Oxford United yang dimaksud di sini hanyalah tim U21, bukanlah tim senior. Di saat bersamaan dengan laga di atas, digelar laga Oxford United versus Luton Town di lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025 dan tuan rumah menang 3-2. Performa Ciamik ini setidaknya menunjukkan Marcelino Ferdinand memiliki kualitas. Jika terus bermain apik bersama tim U21, maka masalah waktu hanya masalah waktu bagi pemain timnas Indonesia ini untuk promosi ke tim senior Oxford United. Asisten Sintayong sebut Mark Locke pembohong. Gelandang Persib Bandung Mark Locke sempat menyebut Sintayong sebagai sosok diktator di timnas Indonesia. Asisten Sintayong yakni Kim Jong Jin angkat bicara. Mark Locke sempat menjadi bagian dari skuad Garuda era Sintayong dari 2022 hingga 2024. Namun namanya menghilang sejak Januari 2024 akibat tersisih. Sejak saat itu dia tak pernah lagi memakai jersey timnas Indonesia. Dan kini Sintayong sudah resmi dipecat oleh PSSI. Dan Mark Locke ternyata punya kesan yang tak mengenakan. Sintayong benar-benar seorang diktator dan berada di atas kelompok mendominasi, kata Mark Locke kepada media Belanda ESPN. Kim yang sudah bekerja bersama Sintayong selama 20 tahun lebih membantah hal tersebut. Ia bahkan langsung mengirimkan pesan khusus kepada Locke usai berita diktator itu menyebar ke publik. Saya kirim pesan kepada dia, brother, sudah cukup. Anda terus mengatakan kebohongan. Apapun yang kau katakan yang jelas tidak baik. Anda adalah satu-satunya pemain yang berbohong di media dan mereka mencoba menentang Coach Sintayong tanpa alasan dengan kebohongan. Mengapa Anda melakukannya? Tutur Kim yang menceritakan hal itu di podcast Deddy Corbuzier. Egy Maulana kode keras ingin gabung Persija. Matches Gayos lewat Instagram pribadinya pada Selasa 21 Januari lalu tampak pemain bernomor punggung 10 di Persija tersebut membagikan momen aksinya saat melawan Persita Tangerang. Menariknya di kolom komentar unggahan Matches Gayos tersebut ada satu sosok dari timnas Indonesia yang dibuat kesengsem dengan sang kreator dari Persija Jakarta tersebut. Tampak winger timnas Indonesia yakni Egy Maulana Fikri meninggalkan jejaknya di Instagram Matches Gayos dengan menyematkan emoji api kepada gelandang Persija Jakarta tersebut. Sontak saja komentar Egy Maulana Fikri kepada Matches Gayos tersebut membuat para fans Persija Jakarta yakni Jakmania jadi kesemsem. Bahkan tak sedikit Jakmania yang mengajak Egy Maulana Fikri untuk bergabung ke Persija Jakarta dalam waktu dekat atau musim depan. Wah, gimana nih? Apakah ini sebagai kode dari Egy yang ingin gabung Persija? Playmaker Persebaya Rivera kursus bahasa Indonesia.
Francisco Rivera, playmaker Persebaya, menunjukkan keseriusan untuk beradaptasi dengan kehidupan di Surabaya. Pemain asal Meksiko tersebut kini tengah mengikuti kursus bahasa Indonesia agar dapat berkomunikasi lebih baik dengan rekan setim maupun masyarakat sekitar selama berada di Indonesia. Hingga saat ini Rivera sudah menguasai cukup banyak kosakata dalam beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia. Meski begitu, ia masih menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan para pemain lokal. Lalu seberapa besar potensi Rivera dinaturalisasi menjadi WNI agar ia bisa membela timnas Indonesia dan juga Persebaya? Jika dilakukan tahun ini jelas tidak bisa. Namun Rivera perlu menunggu beberapa tahun agar hal itu bisa saja terwujud dan secara terus-menerus tinggal di Indonesia selama kurang lebih 5 tahun. Salah satu syarat bisa dinaturalisasi adalah bisa berbahasa Indonesia. Wah, apakah ini kode Rivera sudah kerasan di Indonesia ya? Kalau dinaturalisasi ya tentu saja Persebaya bakal untung besar mempunyai pemain berkualitas seperti Rivera sebagai pemain lokal. Oke. ¿Cómo te llamas? Nama saya Francisco. ¿Dónde naciste? Saya lahir di Meksiko. ¿Cuántos años tienes? Usia saya 29 tahun. ¿De dónde eres? Saya orang Meksiko. ¿Dónde vives ahora? Saya tinggal di Surabaya. ¿A qué te dedicas? Saya pemain bola di Persib. Castanir akan jadi starting 11 Persib lawan Arema. Pelatih Persib Bandung Bojan Hoda memastikan striker anyarnya Giovanni Castanir akan diturunkan saat laga tandang melawan Arema FC pada pekan ke-20 BRI Liga 1 di Stadion Supriyadi Blitar pada Jumat 24 Januari. Satu di antara alasannya, Bojan Hoda menyebutkan bahwa Giovanni Castanir telah mampu beradaptasi dengan baik bersama rekan-rekannya di tim Persib. Bahkan ia sudah terlibat lebih baik dalam sesi latihan. Pelatih Persib Bandung asal Kroasia ini juga mengungkapkan mental para pemainnya sejauh ini bagus meski pada laga sebelumnya mengalami kekalahan 0-2 dari Dewa United di kandang sendiri di Stadion GBLA Kota Bandung. Perihal Arema FC memiliki penyerang yang bagus, Bojan tidak terlalu khawatir sebab Persib juga memiliki pencetak gol yang bagus, pemain yang bagus dan memberikan assist yang bagus juga. Persija bisa tendang Persib dari puncak klasemen. Persija Jakarta punya kans tendang Persib Bandung dari puncak klasemen BRI Liga 1 2024-2025. Seperti apa yang disampaikan pemain Persija Rio Matsumura. Syaratnya adalah fokus pada setiap laga. Saat ini Persija tengah berada di tren positif setelah meraih 4 kemenangan beruntun kala bersua PSS Sleman 3-1, menang atas Malut United 1-0, menang atas Barito 3-2, dan menang atas Persita 2-0. Jadi catatan ini wajib untuk dipertahankan. Macan Kemayoran juga saat ini menduduki posisi 3 klasemen di BRI Liga 1 dengan 37 poin. Angka itu sama dengan Persebaya di posisi kedua, kalah 3 poin dari Persib Bandung di puncak klasemen. Jika konsisten terus meraih kemenangan, kan Persija sodok Persebaya dan Persib terbuka lebar. Tentu sambil berharap kedua tim tersebut terpeleset di laga selanjutnya. Zé Gomes janji Arema akan tampil baik kalahkan Persib. Pelatih Arema FC Zé Gomes berjanji untuk menampilkan permainan berbeda saat menghadapi Persib Bandung di pekan ke-20 Liga 1. Dua kekalahan beruntun yang dialami Arema FC sebelumnya sudah cukup bagi pelatih berkebangsaan Portugal itu kembali meraih hasil minor. Sebab satu kekalahan lagi membuat posisi Zé Gomes semakin di ujung tanduk. Sekarang saya sudah bisa tahu pemain dan sepak bola Indonesia. Jadi hari ini sudah persiapan lawan Persib Bandung dan kami akan tampil beda, kata Zé Gomes pada Selasa 21 Januari. Berdasarkan catatan pertemuan kedua tim, pada era Liga 1 yang dimulai 2017, Persib lebih superior dibandingkan Arema. Hingga putaran pertama musim ini, kedua tim sudah berjumpa dalam 14 laga. Hasilnya Persib menang 6 kali, imbang 6 kali dan cuma 2 kali kalah.
Namun di pertemuan kali ini Persib tengah dihantam badai cedera, sehingga Arema diprediksi akan bisa menang atas Persib Bandung. Namun ini cuma prediksi. Gimana dengan prediksi kalian guys? Kalau dari analisa Mimin dan penerawangan Mimin nih, Arema kemungkinan bakal menang tipis yang 2-1 aja. Prediksi kalian tulis di kolom komentar.